lagi bersama saya di channel YouTube saya, Salum Adrian Topak Pahan. Ya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap untuk minum air putih yang hangat ya, agar imun kita tetap stabil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian yang biasanya ini akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang telah mengontrak seminar proposal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan percobaan faktorial. Sebelum itu, saya ingin meminta uang parkirnya dulu, seperti memberikan like dan share video ini kepada teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa memakan banyak waktu lagi, mari kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai rancangan percobaan faktorial. Untuk rancangan petak terbagi ini akan saya bahas pada video yang berikutnya. Baiklah, yang pertama, kira-kira apa sih yang melatar belakangi mengapa perlu dilakukannya percobaan rancangan faktorial ini? Jadi teman-teman, dapat kita lihat yang melatar belakangi perlunya dilakukan rancangan percobaan ini ialah dari rumus ini, yaitu fenotip sama dengan genotip dikali dengan E, di mana E itu adalah maksudnya lingkungan. Dari rumus tersebut, F itu maksudnya adalah fenotip. Fenotip yang dimaksud di sini adalah sifat yang muncul terhadap si individu tersebut. Kemudian genotip ini adalah G, yaitu sifat bawaannya. Dia ini sifat yang tidak bisa dilihat atau memang dari gennya. Kemudian ada itu E atau environment atau lingkungan. Untuk menghasilkan fenotip atau sifat yang muncul atau sifat yang bisa kita lihat, ini dipengaruhi oleh genotipnya atau warisan sifat dari si tumbuhan tersebut, dari si suatu spesies tersebut, dan juga ada pengaruh dari lingkungan. Nah, pada rancangan percobaan faktorial ini kita bisa untuk memanipulasi si genetiknya. Sebagai contoh seperti misalnya pohon itu kan kita ketahui dia tidak memiliki gen yang bercahaya, sementara kita bisa mengambil gen yang bercahaya dari alga api seperti spesies yang ini. Nah, kemudian alga api tersebut kan dia bersinar di malam hari karena ada selnya. Nah, jadi sel-selnya tersebut itu kita ambil dan kita mutasikan sel tersebut, atau kita masukkan sel dari si alga tersebut ke sel dari si suatu spesies tersebut, atau dari sel dari suatu pohon tersebut, sehingga dia pohon ini akan berubah, dia ini akan menjadi bercahaya pada malam hari. Itu merupakan salah satu penelitian atau salah satu percobaan yang dia itu melakukan atau memanipulasi dari si genetiknya. Fenotip atau sifat yang tampak, sifat yang dapat kita lihat, ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik dan faktor abiotik inilah yang dapat direkayasa pada saat kita melakukan penelitian. Sebagai contoh, misalnya faktor dari biotik atau makhluk hidup. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh mikroorganisme, misalnya pengaruh dari adanya cacing dalam polybag, atau misalnya pemberian mikoriza, atau misalnya pengaruh dari penyakit busuk akar terhadap pertumbuhan semai, bagaimana cara menghilangi penyakit busuk akar dengan pemberian fungisida, atau apa sih pengaruh dari serangga penggerek batang, atau apa sih pengaruh dari hama pemakan daun, atau dan sebagainya. Dan ada namanya faktor abiotik atau faktor yang bukan dari benda hidup. Sebagai contoh, faktor abiotik itu dari iklim. Nah, dari iklim ini contohnya dari cahaya matahari. Misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dari spesies X. Nah, seperti contoh yang lain, pengaruh dari kelembapan. Nah, pengaruh dari kelembapan ini bisa dijadikan suatu penelitian seperti kelembaban, suhu, dan faktor lainnya.
Nah, faktor lainnya ini contohnya seperti pemberian naungan. Akan tetapi ini sebenarnya satu kesatuan iklim yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena cahaya matahari, kelembaban, dan suhu itu saling berhubungan. Suhu dan kelembaban ini berbanding lurus, sementara dengan cahaya dia ini berbanding terbalik. Untuk spesies-spesies yang memerlukan cahaya dalam jumlah yang sedikit, sebagai contoh seperti semai-semai dari Meranti, dia ini tidak bisa langsung dikenakan oleh intensitas cahaya yang begitu besar. Apabila dikenakan intensitas cahaya yang begitu besar, maka ini pertumbuhannya akan terhambat. Begitu juga dengan contohnya kayak temperatur dan suhu. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman seperti kaktus itu akan sulit tumbuh di daerah-daerah yang dekat-dekat rawa. Nah, sebagai contoh yang lain, di daerah-daerah mangrove atau tanaman-tanaman mangrove baik seperti Avicennia, api-api atau Rhizopora dan Nipa itu tidak akan mungkin bisa hidup di pegunungan atau tidak bisa hidup di dataran rendah. Karena apa? Mereka ini memerlukan salinitas yang tinggi dan juga kelembapan dan juga aerasi air yang buruk. Apabila ditanam di daerah pegunungan ataupun di daerah hutan dataran rendah, maka pertumbuhannya menjadi kurang maksimal. Semakin subur tanah akan meningkatkan laju pertumbuhan dari suatu tanaman. Begitu juga dengan ketersediaan air. Setiap tumbuhan itu pasti memerlukan air. Apabila dia kekurangan air, maka tumbuhan tersebut akan layu. Hal inilah yang mengakibatkan kebutuhan akan air ini tidak boleh kurang. Untuk faktor lainnya seperti kapasitas tukar kation yang ada di dalam tanah ini berhubungan dengan kesuburan tanah sendiri, di mana kemampuan tanah tersebut untuk menyediakan unsur hara yang dapat dikonsumsi oleh tanaman tersebut. Jadi apabila kesuburan tanah tersebut kurang, maka pertumbuhan dari suatu tanaman tersebut akan menjadi lambat. Jadi fenotip yang kita lihat itu akan, misalnya tanaman tersebut jadi kerdil atau layu dan banyak sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai percobaan multifaktor. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai pengertian-pengertian. Yang pertama adalah faktor. Faktor itu sendiri memiliki arti bahwasannya perlakuan yang akan kita berikan kepada tumbuhan. Kemudian faktor-faktor tersebut memiliki beberapa taraf. Nah, taraf di sini harus kita pahami artinya. Taraf di sini maksudnya ialah ukuran atau batasan terhadap si faktor-faktor tersebut. Jadi ada batasannya, ada ukuran dari faktor tersebut, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Jadi misalnya pemberian NPK, jadi ini kita bikin tarafnya 5 gram, 10 gram, dan 20 gram contohnya. Misalnya pemberian di mikoriza ada variabel bebas yaitu 0, kemudian 5 gram pakai mikoriza dan 10 gram pakai mikoriza. Misalnya pakai pupuk kandang juga begitu, sama, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwasannya penentuan dari taraf-taraf ini harus dia konsisten. Konsisten di sini maksudnya ialah rentan atau range atau jarak dari antara taraf-taraf tersebut harus berkelipatan yang sama. Sebagai contoh misalnya variabel bebasnya itu 0, kemudian dia itu perlakuan taraf yang pertama itu 5 gram NPK contohnya, taraf yang kedua 10 gram NPK, taraf yang ketiga 15 taraf yang keempat itu 15 gram NPK. Jadi dia di sini berkelipatan 5 gram. Dari gambar yang ini dapat kita lihat bahwasannya yang ini merupakan faktor. Nah, yang kemudian yang ini yang 0, 5 dan 15 gram mikoriza ini merupakan taraf-taraf dari faktor yang kita berikan si mikoriza atau perlakuan yang kita berikan si mikoriza. Kemudian yang dimaksudkan dengan kombinasi itu merupakan yang ini, dan ini adalah hasil kombinasi.
Maksud dari kombinasi ini bertujuan untuk menggabungkan taraf-taraf yang ada di perlakuan 1 dengan taraf-taraf yang ada di perlakuan 2. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keragaman dari perlakuan yang akan kita lakukan. Untuk yang lebih simpelnya, untuk pencarian kombinasi ini atau untuk pencarian berapa banyak kombinasi atau berapa banyak keragaman dari perlakuan yang akan kita lakukan, yaitu dengan cara jumlah taraf yang ada di perlakuan 1 itu kita kalikan dengan jumlah taraf yang ada di perlakuan yang kedua. Sebagai contoh, dalam pemberian mikoriza itu terdapat 3 taraf dan pemberian NPK itu terdapat 4 taraf, sehingga kita memiliki 12 perlakuan kombinasi antara mikoriza dan pupuk NPK tersebut. M0P1 maksudnya ialah pemberian dari 0 gram mikoriza dan 5 gram pupuk NPK, dan maksud dari M1P3 ialah pemberian 5 gram mikoriza dan 15 gram NPK. Kemudian percobaan multifaktor itu kita ambil pengertian satu-satu, yaitu mulai dari faktor. Faktor itu seperti yang sudah kita bahas tadi, atau yang telah saya katakan tadi, bahwasannya faktor itu memiliki arti perlakuan yang kita berikan. Yang kemudian ada arti multi. Multi ini maksudnya lebih dari 1, bisa 2, 3, atau seterusnya. Kemudian ada arti percobaan, yaitu kita melakukan penelitian, kita uji coba dia. Jadi percobaan multifaktor ialah percobaan yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan dengan memberikan perlakuan lebih dari 1 perlakuan. Misalnya kita memberikan perlakuan NPK dan mikoriza, atau contoh lain pemberian pupuk kandang dan pupuk dolomit, atau penggunaan intensitas cahaya matahari dengan penyiraman, atau dengan pemberian pupuk kapur dolomit terhadap pertumbuhan dari si interaksi antara kapur dolomit dan mikoriza terhadap pertumbuhan si sengon, contohnya seperti itu. Akan tetapi itu tidak hanya sebatas di situ, karena faktor tersebut kan tadi terdiri dari beberapa taraf. Jadi percobaan multifaktor ini ialah percobaan yang dilakukan dari kombinasi antara taraf-taraf yang telah disusun oleh si peneliti. Struktur perlakuan itu ada 2, yaitu bersilang dan bersarang. Pada saat kapan sih struktur perlakuan itu bersifat bersilang? Jawabannya ialah pada saat faktor-faktor penyusun perlakuan tersebut saling bebas satu sama lain. Namun, apabila taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain, maka struktur perlakuan tersebut sifatnya tersarang. Sifat perlakuan itu ada 3, yaitu bersifat tetap atau fix, bersifat acak atau random, dan bersifat campuran atau mix. Nah, sifat perlakuan ini bersifat tetap apabila seluruh dari faktor-faktor penyusun perlakuan itu bersifat tetap, di mana taraf-taraf faktornya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Sementara kalau dia sifat perlakuannya acak atau random, seluruh faktor penyusun perlakuan itu bersifat acak, di mana taraf-taraf faktornya merupakan sampel yang diacak dari populasi-populasi dari taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Kemudian ada sifat perlakuan campuran atau mix, di mana faktor-faktor penyusun perlakuan ini ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat tetap. Maksudnya, sifat perlakuan ini dia itu bisa bersifat tetap dan bisa juga bersifat acak atau random, yang ini digabungkan dalam satu perlakuan. Sehingga apabila si peneliti melakukan perlakuan yang memiliki sifat campuran, maka si peneliti tersebut harus mempunyai faktor-faktor penyusun perlakuan itu harus bersifat tetap, dan seluruh faktor perlakuannya itu merupakan dari sampel yang diambil secara acak dari populasi dari taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Jenis-jenis rancangan yang dapat
dilakukan oleh seorang peneliti ini untuk memanipulasi lingkungannya itu ada 3 jenis, yaitu rancangan acak lengkap atau yang disebut dengan RAL atau RAL, kemudian ada rancangan acak kelompok atau disebut dengan RAK, dan rancangan bujur sangkar dan latin. Ini dari ketiga rancangan ini memiliki keunggulan masing-masing. Nah, kemudian rancangan percobaan multifaktor ini dapat berupa faktorial ini dapat dilaksanakan pada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar latin. Pada split plot ini hanya dapat dilakukan pada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar latin. Kemudian straight plot ini hanya dapat dilakukan pada rancangan acak kelompok. Penguraian pengaruh perlakuan ini ada 2, yaitu pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Pengaruh utama itu ialah suatu faktor dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh interaksi itu terjadi apabila pengaruh interaksi antara faktor merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwasannya tidak ada pengaruh yang diberikan oleh pemupukan N, ini kita anggap saja NPK, terhadap hasil panen dari si spesies X dan spesies Y, karena pemberian NPK ini sama-sama meningkatkan hasilnya. Kemudian yang di sebelahnya itu ini menunjukkan adanya interaksi antara pemberian N dengan hasil panen dari spesies X dan Y. Kita lihat itu spesies X hasil panennya konstan ya. Dia itu ketika pemberian NPK dengan taraf sekian dan dengan taraf pertama dengan pemberian taraf kedua itu dia hasilnya sama. Sementara kayak yang di gambar sebelahnya ini, sementara pada spesies yang Y, dia ini pemberian taraf dari NPK yang pertama dan NPK yang kedua hasilnya meningkat dengan drastis. Di sini ada interaksi. Jadi perbedaan dari kedua grafik ini ialah yang pertama itu tidak ada interaksi karena dia pergerakannya stabil, dan yang kedua ini ada interaksi. Kemudian yang grafik selanjutnya ini, yang pertama ini dia menunjukkan sedikit terjadi interaksi. Karena apa? Karena spesies X ketika diberikan NPK dengan taraf 1 dan taraf kedua ini, dia ini hasilnya meningkat namun tidak drastis naik. Sementara kalau pemberian NPK taraf 1 dan taraf 2 terhadap hasil panen dari si ini dia meningkat. Nah, walaupun dia diberikan dengan dosis yang sama, dia ini akan meningkatkan hasil. Cuman pada spesies si Y ini hasilnya meningkat drastis, sehingga pada grafik ini terjadi sedikit interaksi. Nah, kemudian pada grafik yang di sebelahnya ini sangat terjadi interaksi. Karena apa? Pemberian pupuk NPK pada spesies Y ini menurunkan hasilnya pada dosis pertama atau pada taraf pertama, dan taraf yang kedua dia hasilnya menurun. Mungkin banyak faktornya, bisa jadi karena pH kali, atau karena KTK-nya rendah, dan banyak semacamnya. Namun apabila dianggap semua homogen, perlakuannya sama, maka mungkin spesies Y ini tidak menyukai unsur NPK itu terlalu banyak. Kemudian pada spesies X, dia ini sangat menyukai NPK yang banyak. Dengan pemberian taraf pertama dan taraf yang kedua ini dia meningkatkan hasil panennya, sehingga sangat-sangat terjadi interaksi di sini. Spesies X ini bisa saja sangat menyukai NPK yang begitu banyak. Keuntungan dan kerugian dari percobaan faktorial itu, yang pertama,
Semua efek sederhana dari suatu faktor itu sama dengan efek utama. Efek utama ini merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, ulangan tersembunyi masing-masing memiliki efek utama yang diduga dalam tingkat ketelitian yang sama. Jadi, pada rancangan percobaan faktorial ini akan memberikan ketelitian yang sama, dikarenakan dia telah kita lakukan kombinasi, sudah kita kombinasikan dan kita ulangi lagi. Namun ada kerugiannya, dikarenakan dia faktorial itu semakin banyak perlakuan yang akan kita berikan, maka semakin banyak perlakuan yang akan kita lakukan, maka perlakuan tersebut akan semakin beragam. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya dalam rancangan percobaan faktorial ini harus ada yang namanya kombinasi, sehingga semakin banyak perlakuan maka semakin banyak hasil kombinasi yang akan kita jadikan sebagai perlakuan juga. Dengan kata lain, jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Ini termasuk salah satu kerugian dari percobaan faktorial. Dan kerugian yang kedua ialah faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interaksi. Sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan percobaan faktorial. Jika ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan men-like dan share kepada kawan-kawan sekaliannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Salam.